Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Nah, sobat semua, ini ada sebuah video yang sangat menarik. Ketika Abraham Samad itu menjilat ludah sendiri, memuji Pak Jokowi setinggi langit. Ketika nggak mendapat jabatan di era Jokowi, malah balik menyerang Pak Jokowi. Memalukan sekali ya. Tak hanya itu saja. Nah, keaslian ijazah Pak Jokowi ini semakin nyata ya. Hal tersebut terungkap dari saksi kunci dari Nusa Tenggara Barat yang blak-blakan mengakui bahwa memang ijazah Pak Jokowi asli dan memang beliau kuliah di UGM. Tentunya pengakuan dari saksi kunci ini membungkam balik para barisan sakit hati yang terus-menerus menggoreng isu ijazah Pak Jokowi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Siap? Adili Jokowi. Di Jokowi yang betul-betul tulus, tidak seperti orang lain yang suka berpura-pura, lip service, retorika, tapi tulus. Penilaiannya dari mana kok bisa nebak Pak Jokowi tulus? Dari mana kelihatannya? Berita terbaru dari Pak Kasmujo, saya baca di CNN. Kasmujo tegaskan bukan dosen pembimbing skripsi. Yang tadinya mau dibelokkan dia mau jadi dosen pembimbing akademik. Pak Kasmujo, terima kasih. Jujur. Andi Pramaria merupakan salah seorang pejabat Widya Iswara di kantor Balatkop UKM Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman kuliah Presiden ke-7 Joko Widodo. Mantan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi NTB itu menyatakan siap menjadi saksi sejarah atas kehidupan perkuliahan Joko Widodo. Ia mengaku mengenal sosok Jokowi karena pernah menempuh pendidikan di fakultas dan tahun yang sama di Universitas Gadjah Mada. Saya teman, gitu kan. Satu fakultas nih. Satu fakultas, satu angkatan, gitu kan. Jurusan yang sama. Jurusan yang sama. Jurusannya sama juga. Jurusannya sama juga dengan Pak Jokowi. Kalau jurusannya beda, kan gini. Kalau di Fakultas Kehutanan UGM itu sebenarnya tidak ada jurusan. Kita mengaku jurusan itu karena kita itu memilih sendiri. Jadi misalnya Pak Jokowi konsentrasinya pada teknologi kayu ya memang dia akhirnya ngakunya jurusan teknologi kayu. Kalau saya ngakunya jurusannya apa silvikultur karena saya pengennya itu dan saya memilih mata kuliah yang memang mengarah ke sana. Andi mengaku sering berinteraksi dengan Joko Widodo saat semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Sekarang juga. Apakah ijazah Pak Jokowi itu asli? Menurut gua 100% asli. Kenapa kayak gitu? Sini gue jelasin. Jadi ceritanya belakangan ini banyak masyarakat yang mempertanyakan bahwa apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Dan banyaknya juga media sosial yang mengangkat berita ini mengenai ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Dan juga ada orang yang mengklaim dan orang yang mengadu kepada pengadilan mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu karena ada bukti-bukti bahwa adanya data yang tidak sesuai dengan keaslian ijazah dari Pak Jokowi. Tapi gue pengen ngasih tahu ke kalian, jangan buru-buru percaya karena banyak juga ahli-ahli forensik dan juga banyak juga dari pihak UGM menyatakan bahwa UGM tuh bilang kalau misalnya ijazah Pak Jokowi itu asli dan sampai nunjukin dokumen dan juga data akademik dari ijazah Pak Jokowi. Nah, menurut gua pribadi secara kesimpulannya bahwa memang Pak Jokowi ini memiliki ijazah dari UGM dan gua melihatnya ini sebenarnya isu politik. Dan kalau lo nanyain kepada gua, apakah Pak Jokowi itu punya ijazah asli dari UGM? Ya memang itu asli. Tapi kenapa orang mempertanyakan? Ya karena itu tadi, isu politik.
Karena isu politik ini menurut gue pribadi perlu untuk dimunculkan supaya elektoralnya selalu tinggi dan selalu dibahas tentang siapa itu Pak Jokowi. UGM digugat 69 triliun gara-gara ijazah Pak Jokowi. Ini yang gugat sehat kan Pak? Saya kira gugatannya jelas sekali bahwa kita hanya ingin supaya UGM itu membuktikan ada tidaknya, supaya masyarakat ini tidak gaduh. Iya, seperti itu. Nah, jika UGM tidak mampu membuktikan atau dia tidak menghadirkan dokumen-dokumen yang kita minta, ya disitulah kita menggugat secara negara mengalami kerugian materi itu, makanya kita tuntut 69 triliun kepada UGM karena kegaduhan ini sehingga terjadi nilai rupiah turun. Nah, coba bayangkan kalau ini tidak dihentikan, ini bisa sampai 20.000 rupiah. Aduh, aku masih nggak ngerti kon. Maksudnya apa sih? Kok bisa keriuhan ya urusan ijazah Pak Jokowi ya yang dibuat-buat riuh sama si Pak Roy Suryo, Pak Amin Rais dan seluruh kawan-kawannya itu ya. Kok bisa sampai membuat nilai tukar rupiah lemah, dolar naik? Apa hubungan? Tapi perhitungannya gimana kawan-kawan ya? Kok tiba-tiba ucuk-ucuk muncul angka 69 triliun gitu? Harusnya kan 10 triliun, 20, 50, atau 100 triliun gitu. Ini kenapa 6 dan 9? Tapi Bang Komarudin, aku mau tanya lah ya. Biasanya kan kita sebagai advokat mendampingi klien kita ya. Untuk mendampingi, menggugat karena klien kita mengalami kerugian dari orang atau badan hukum, PT dan lain sebagainya. Atau kita pun bisa menggugat orang karena kita mengalami kerugian langsung. Kalau Bang Komarudin ini ada kerugian apa yang dibuat sama UGM gitu? Hah? Jangan-jangan pun abang ketemu orang UGM nggak pernah gitu, ketemu rektornya ini nggak pernah. Terus kerugian apa gitu loh? Membingungkan Pak Komarudin ini memang. Jadi saranku kepada pihak UGM segera lakukan upaya hukum ya. Karena ini semua sudah mengganggu nama baik UGM. Bayangkan aja selama ini ya kita tahu UGM sudah melahirkan alumni-alumni hebat. Banyak sekali anak-anak bangsa, tokoh-tokoh nasional, tokoh bangsa yang lahir dari alumni UGM. Dan terakhir saran untuk Bapak Komarudin, advokat senior yang terhebat. Semoga segera dapat 69 triliun, mana tahu turun dari langit.